Oke, saya perkenalkan dulu diri sedikit sebelum saya mulai presentasi. Seperti tadi saya sudah disebut, nama saya adalah Rosalia Damayanti, Maria Rosalia Damayanti, tapi bisa dipanggil Rosa. Saya adalah perwakilan dari Leiden Office di Indonesia. Kantor kami ada di Kedutaan Belanda. Ups, oh, sebentar. Apakah sekarang terlihat layar saya kok hilang ya? Ini Oh ya, terlihat yang Going Dutch with oh ya, Leiden. oke, terlihat. Ya, jadi kantor kami Leiden Office Indonesia ini ada di Kedutaan Belanda, masih tergabung menjadi satu dengan Nufik Neso. Mungkin teman-teman semua tadi udah kebutnya ya. Kami satu compound di kedutaan dan satu-satunya Leiden punya kantor perwakilan yaitu ada di Indonesia. Jadi kami siap untuk bantu teman-teman dari Loyola yang mungkin tertarik dan ingin tahu info lebih lanjut tentang sekolah di Leiden. Bisa kontak kami, bisa kontak saya. Nanti di akhir presentasi bisa catat nomor saya atau data saya. Oke. Sebelum saya mulai presentasi, saya mau cek dong nih teman-teman di sini. Kasih kuis dulu kali ya. Kira-kira pada tidur atau dengerin gitu kan? Saya pengen tahu dong, soalnya kan kita jauh nih. Akan saya kirim hadiah. Saya mau nyiapin 3 hadiah. Saya kirim dari Jakarta ke alamat kalian. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Penting nggak sih harus bisa bahasa Belanda ketika mau kuliah di Leiden? Itu syarat utama atau enggak? Ada yang bisa jawab kah? Ada Saya yang bisa jauh nih. ya, maju ke depan, yuk. Yes. Silakan. Berdiri aja, berdiri. Berdiri. Berdiri saja, berdiri, iya. Ya. Oke, lihat kamera di sini. Yes. Halo. Harus bisa bahasa Belanda nggak kalau mau sekolah ke Belanda? Kalau mau sekolah ke Leiden maksudnya. Kalau mau sekolah ke Leiden menurut saya overall di Belanda itu mereka lebih ke internasional, bahkan mereka jika ketemu sama foreigner, sama strangers yang nggak biasa bahasa Belanda, mereka langsung menerimanya untuk bahasa Inggris. Jadi menurut saya nggak terlalu penting buat belajar bahasa Belanda, tapi ada baiknya buat belajar Benar. bahasa Belanda. Benar. Nanti tolong minta alamatnya ya. Nanti saya kirim hadiah dari Jakarta ya. Terima Siap, kasih. Kak. Itu benar Makasih, banget. Kak. Wah, berarti saya bisa yakin Catat anak-anak alamatnya Loyola. ya, Ya, terakhir. anak-anak Loyola hebat banget nih. Nggak ada yang tidur ternyata ya. Oke, nanti di tengah-tengah saya kasih kuis lagi ya. Jadi benar, untuk bisa sekolah di Leiden terutama ya, secara general di Belanda itu tidak diwajibkan harus bisa bahasa Belanda. Tapi kalau kalian bisa itu menjadi poin tertentu. Tapi yang paling penting adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu syarat utama untuk bisa kuliah di Belanda atau di Leiden adalah harus punya IELTS atau TOEFL. Nanti saya akan bicarakan lebih detail syaratnya seperti apa, tapi yang paling penting tidak harus bisa bahasa Belanda. Nah, kenapa sih slide pertama saya sepeda? Karena ini yang harus penting nih. Ada nggak di sini yang nggak bisa naik sepeda? Bahaya. Kalau sampai ke sekolah ke Belanda nggak bisa naik sepeda, bahaya. Nggak bisa bahasa Belanda, never mind. Semua bisa diatasi. Tapi nggak bisa naik sepeda itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalian akan boros. Hampir semua penduduk Belanda bisa dan bisa pasti bisa sih bisa dan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Begitu juga sebagai mahasiswa eh, alangkah baiknya kalau kalian juga mengikuti lokalnya yaitu naik sepeda. Terus untuk mengejar waktu kuliah tuh biasanya mepet-mepet ataupun juga untuk menghemat itu penting banget. Jadi nggak bisa bahasa Belanda nggak masalah, tapi harus bisa sepeda. Makanya di slide pertama saya adalah sepeda. Oke, pertanyaan kedua deh. Saya mau ngetes dulu sebelum saya presentasi. Ada yang tahu nggak Leiden berdiri tahun berapa? Ada yang jawab? Tahunnya aja, tahunnya. Ada yang jawab? Leiden berdiri di tahun berapa? Ayo. Oke. Ayo. Ada yang jawab tuh yang pakai kaos kuning. Yang kaos kuning, iya. Silakan. Yeay. Oke. Yes, Leiden halo. Halo, Leiden berdiri pada tahun 1575.
Wow, yay, thank you. Keren Dah. banget. Ya, Oke, thank you. nanti minta alamatnya ya, aku kirim souvenir dari Leiden. Oke, benar banget. Terima kasih. Jadi Leiden itu udah hampir 450 tahun. Kami berdiri tahun 1575. Pada Miss awal, Rosa, maaf, mic-nya didekatkan lagi. oh ya, nggak Oh, kedengeran ya. oke, Oke. baik. Jadi awalnya Leiden ini dimiliki oleh kerajaan Belanda. Makanya nggak heran kalau semua warga warga dari kerajaan adalah lulusan Leiden. Begitu juga sampai ke Perdana Menteri, Mark Rutte, semua lulusan Leiden. Nah, kemudian pada tahun 1575 Leiden ini diserahkan ke pemerintah Belanda dan menjadi universitas negeri pertama yang ada di Belanda. Jadi kami berdiri tahun 1575 dan sampai saat ini kami terus masih berusaha berinovasi, bukan berarti ketika kami sudah menjadi universitas besar, lalu kami berdiam diri, kami terus berinovasi dan menjaga kualitas, itu dengan dibuktikan bahwa kami setiap tahunnya selalu masuk ke peringkat 100 terbaik, universitas terbaik di dunia. Nah, untuk tahun ini kami masuk ke peringkat 67 untuk universitas terbaik di dunia. Jadi kalau teman-teman Loyola yang masih ragu, bagus nggak ya kuliah di Leiden, kualitasnya gimana? Nggak usah takut, kami nggak kaleng-kaleng, beneran deh. Jadi kalau kalian bisa kuliah di sini atau mau kuliah di sini, secara kualitas pendidikan kami akan menjamin bahwa kalian mendapatkan yang terbaik. Ini nanti bisa kalian browsing sendiri tentunya untuk akreditasi, untuk peringkat yang lainnya atau di dunia, dan kami selalu masuk ke 100 universitas terbaik di dunia setiap tahunnya. Oke, kalau lihat di sini teman-teman lihat banyak bendera ya. Ini apa sih maksudnya? Jadi kami bukan hanya menerima mahasiswa dari Belanda, tapi kami juga berusaha membuat kelas internasional itu benar-benar terasa internasional. Gimana caranya? Yaitu kami berusaha membuat kelas-kelas kecil. Jadi kalau kalian nanti kuliah di Leiden, itu bayangannya jangan, wah kuliahnya pasti yang rame banget nih. Profesornya sampai mungkin susah dilihat dari bangku gitu, saking ratusan. Enggak. Leiden itu sistemnya kelasnya kecil-kecil, mungkin 30 sampai 35 per kelasnya, kecuali ada mata kuliah umum ya, tapi itu tertentu aja. Nah, supaya apa? Supaya kalian terasa dekat dengan profesornya, dengan lecturenya, begitu juga dengan teman-temannya. Nah, untuk itu kami berusaha untuk mengkombinasikan antara penduduk lokalnya sendiri, Belanda, dengan international student. Sampai saat ini jumlah international student yang paling terbesar masih dari Jerman. Kenapa dari Jerman? Tentu saja mungkin karena negara tetangga ya, dan di Belanda ketika kami menawarkan international program, artinya itu memang sudah 100% diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi itu juga memudahkan buat mahasiswa asing ketika mereka memilih untuk kuliah di Leiden. Nah, sedangkan dari Asia, paling terbesar masih sampai saat ini adalah tentu saja dari negara Tiongkok. Saya berharap abis ini teman-teman dari Loyola juga banyak ya anak dari Indonesia yang kita juga menjadi ambil bagian dari salah satu mahasiswa internasional dari Leiden. Nah, untuk fakultasnya sendiri kami punya 7 fakultas. Kalau teman-teman di sini ada yang tertarik mungkin mau ekonomi atau teknik atau engineering, mohon maaf kami tidak ada. Kami tidak ada teknik, kami tidak ada ekonomi bisnis, tapi kami lebih ekonominya itu lebih ke communication, mungkin ke HI ya, atau diplomat, apa sih namanya, international relation. Tapi bukan bisnis, murni bisnis. Nah, ini adalah kampusnya. Kami punya 2 kampus, yaitu di kampusnya di kota Leiden itu sendiri, dan di kota Den Haag. Jadi buat teman-teman yang mau ambil S1 misalnya, mau ambil HI, International Relation and Organization, itu kampusnya ada di Den Haag. Letak kedua kampus kami cukup sangat strategis dari Amsterdam, dari ibu kotanya, itu kurang lebih 10 menit ke Leiden. Dan dari Leiden ke Den Haag ini adalah kota pemerintahan ya, itu kurang lebih cuma 1 kali pemberhentian kereta sih. Jadi kurang lebih 6 atau 7 menit. Jadi sangat dekat dan memungkinkan kalian untuk mengeksplor diri kalian. Bukan hanya untuk traveling, tapi tentu saja juga untuk internship. Ini penting banget. Kalau kalian benar-benar mau merasakan gimana sih rasanya bekerja di internasional, di negara Eropa. Ketika kalian kuliah di Belanda, bukan hanya di Leiden, tapi di Belanda, itu menguntungkan sekali. Kenapa?
karena negaranya sangat kecil-kecil dan berdekatan. Jadi memungkinkan sekali, oh kamu kuliahnya di mana? Di Leiden, tapi saya magang kerjanya atau internshipnya di Swedia. Itu boleh banget. Karena kan kalian udah dapat visa Schengen. Atau mau di Swiss, itu bisa banget. Nah, ini adalah salah satu benefit ketika kalian kuliah di negara Eropa, terutama di Belanda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kayaknya wajahnya Indonesia semua nih di foto ini. Ini adalah PPI, Persatuan Pelajar Leiden. Eh, Persatuan Pelajar Indonesia Leiden. Jadi setiap kota itu biasanya punya persatuan pelajar. Begitu juga di Leiden. Kami punya persatuan Leiden yang sampai saat ini adalah persatuan yang paling solid. PPI Leiden adalah PPI paling pertama berdiri di Belanda dan sampai saat ini masih sangat solid. Saya mau ada pertanyaan nih. Ada yang tahu nggak siapa pendiri PPI Leiden? Clue-nya adalah beliau adalah Bapak Proklamator kita. Gampang banget kan? Bapak Proklamator kita cuma 2 loh. Ada yang tahu nggak? Ada hadiah Di nih. belakang, ya. Kan tadi saya bilang ada 3 hadiah. Saya kasih 5 deh kalau gitu deh. Ini baru 3 nih. Ada yang tahu Bapak Proklamator clue-nya? Oke, sebentar Miss Rosa ya. Oke. Lihat kamera ya. Sorry ya, gangguin biar nggak ngantuk. Jadi saya suruh ke depan. Pendirinya William the Silent. PPI Leiden sayang. Kenapa? PPI Leiden, pendiri PPI Leiden. Oh, PPI. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia. Proklamator berarti Insinyur Soekarno sendiri. Salah. Bapak Soekarno nggak pernah kuliah di luar negeri. Satu lagi. Tuh, udah saya kasih. Berarti Muhammad Hatta. Yeay. Oke. Oke, nanti saya minta alamatnya ya, saya kirim hadiah. Oke, benar. PPI Leiden adalah PPI tertua di Belanda dan pendirinya adalah Bapak Bung Hatta. Bung Beliau Hatta. dulu, yes, beliau dulu juga pernah kuliah di sini dan salah satu alumni kita juga yang bahkan bukan hanya kuliah tapi juga mengajar itu adalah Albert Einstein. Jadi kalau di sini nih ada yang mau kuliah di Fakultas Sains, kalian bisa lihat tempat Einstein dulu bekerja. Sampai sekarang laboratoriumnya masih ada dan masih dijaga dengan baik. Jadi cukup banyak lulusan lulusan alumni dari Leiden yang memang menjadi orang-orang cukup terkenal sampai saat ini. Nah, tadi jangan lupa ya alamatnya ya, tetap dapat hadiah walaupun tadi jawab pertanyaannya salah di awal, tapi akhirnya benar Bung Hatta. Nah, selanjutnya ini adalah Kota Den Haag atau The Hague, ada juga yang menyebut The Hague. Ini adalah kota pemerintahannya Belanda. Kami punya kampus di sini karena kami juga punya fakultas politik. Kenapa sih apa hubungannya gitu kan? Kenapa politik terus harus ada kampus di sini? Karena Leiden itu terkenal sebagai kampus yang melahirkan banyak orang-orang politik. Kalau kita lihat sampai saat ini ada 8 orang yang menjadi menteri di kabinetnya Belanda, semua lulusan Leiden, 8 orang ya, termasuk Perdana Menterinya, berarti 9. Nah, itu memudahkan, keuntungannya adalah memudahkan kita sebagai mahasiswa internasional ketika mau internship atau magang. Karena kita punya banyak channel. Jadi kalau teman-teman di sini yang mau misalnya libur summer, atau kan kita boleh magang 3 bulan full tuh di winter atau summer holiday. Nah, kalau kalian, saya nggak mau pulang ke Indonesia, saya mau magang, itu kalian bisa datang ke student service yang ada di kantor Leiden. Lalu nanti kita akan bisa kasih link-link mana aja kantor-kantor yang buka lowongan untuk internship atau magang. Nah, salah satunya itu keunggulan dari Leiden. Kita cukup punya banyak channel, terutama di pemerintahan, terutama di kayak di Perdana Menterinya di kabinet itu memungkinkan sekali kalau kalian misalnya sekolahnya ambilnya fakultas politik itu memungkinkan sekali untuk internship di situ. Oke, tadi saya cerita sudah tentang banyak tentang internship. Nanti saya akan kupas lagi berapa lama sih bisa internship gitu ya. Nanti di slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya di sini yang saya mau highlight dari teaching style program atau studi koordinator di sini adalah kami setiap fakultas atau setiap program itu kami menyediakan program atau studi koordinator. Ini saya mau highlight. Kenapa sih? Karena pasti banyak teman-teman, terutama
untuk international student itu bingung kan. Ini belajar, saya ngelihat security studies contohnya. Ini belajar apa sih, sekolah satpam ya gitu. Saya pernah tuh pameran kayak gitu, Miss ini sekolah satpam ya katanya. Saya sampai bukan juga gitu kan. Itu sekolah tentang kayak agent FBI, kayak BIN lah kalau di Indonesia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tapi sering muncul, dan kalau kalian punya banyak pertanyaan, ini kalian bisa kirim email ke program koordinator. Alamat emailnya ada di website, biasanya di pojok kanan atau di kiri. Kalian bisa tanya apa aja yang berhubungan dengan jurusan itu. Misalnya kalian mau tahu, oh ini harus berapa SKS atau berapa, itu boleh langsung tanya ke program koordinator. Jadi kami berusaha untuk eh, membantu atau mendukung international student itu eh, secara personal, dan ini dibuktikan dengan adanya program atau studi koordinator. Oke, lanjut. Sekarang S1. Ada berapa program yang kita miliki? Tadi saya sudah jelaskan di awal, kita ada 7 fakultas. Yang tidak kita miliki adalah Fakultas Ekonomi dan Engineering atau Teknik. Dan untuk program studinya sendiri, kami belum banyak. Kalau yang berbahasa Inggris, itu baru ada 16. Ini full in English. 16 itu ada di 2 kampus, di kampus Leiden dan di kampus The Hague. Ada arkeologi, ada psikologi, data science, ada urban studies, ada yang paling paling menonjol di sini adalah Leiden University College, ini liberal art. Dari 16 ini, pertanyaan yang paling muncul, yang paling sering muncul adalah jurusan mana sih yang paling favorit? Itu pertanyaan paling muncul. Nah, di sini saya mau jelasin dari 16 ini yang paling banyak peminatnya adalah 1, psikologi, 2, International Relation and Organization atau HI, lalu yang ketiga, liberal art. Berarti yang lainnya nggak banyak yang peminat ya? Banyak juga sih, cuma yang pakai kuota hanya 3 jurusan itu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau untuk program reguler lain itu kita tidak ada tes masuk, hanya seleksi administrasi. Jadi kami hanya lihat rapot, kami lihat nilai IELTS atau TOEFL, lalu kami lihat motivation letter kalian, dan tentu saja ijazah. Nah, kecuali untuk 3 program yang tadi saya sebutkan, psikologi, HI, dan liberal art, yang terakhir ini dibutuhkan tambahan tes masuk, yaitu tes math atau matematika. Tesnya semua secara online ya. Jadi pertama tetap seleksi administrasi dulu, begitu lolos, kalian akan dikasih jadwal untuk tes math. Lalu setelah tes math, kalian akan dapat interview by Skype, karena kita mau tahu sejauh mana kalian gimana ya. Jadi tes math-nya juga kalian jangan bayangin, oh ini rumus-rumus gitu. Enggak, kita lebih ke logical. Gimana kalian menjadi menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya itu sih. Jadi itu adalah tes tambahan yang diberikan dari ketiga program yang pakai kuota, atau disebut juga kalau di Belanda numerus fixus. Nah, kalau untuk masternya, itu program yang berbahasa Inggris udah lebih banyak, lebih dari 70. Kalau untuk yang S1-nya baru 16, tapi kalau kalian mau ambil yang bahasa Belanda sih banyak ya, sebenarnya hampir ada 55 programnya pilihannya. Tapi kan yang berbahasa Belanda lebih sulit lagi, kalian harus belajar bahasa Belandanya. Nah, kalau untuk yang S2-nya, yang berbahasa Inggris sudah 70, hampir 80, sedangkan untuk yang berbahasa Belanda itu sudah lebih dari 200 program. Lalu yang ketiga adalah S3. Nah, untuk di Belanda, universitas yang bisa menyelenggarakan S3 atau PhD itu tidak semua, hanya universitas yang berbasis riset. Nah, salah satunya adalah Leiden University. Oke, sebelum saya masuk ke persyaratan, apa saja yang harus kalian siapkan jika mau kuliah di Leiden, saya mau sedikit highlight apa saja yang kalian apa yang kita akan provide, apa yang kalian akan dapat kalau kalian sekolah di Leiden. Yang pertama adalah tentu saja ada orientasi week. Ini kalau di kita apa sih namanya ya? Pengenalan kampus. Maba ya, mahasiswa baru itu biasanya pengenalan kampus. Nah, kalau kita ini orientasi week, ini biasanya diadakan 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Kuliah di Leiden atau di Belanda pada umumnya mulainya sama, tanggal 1 September.
Nah, jadi ini biasanya seminggu sebelumnya. Lalu ada juga bahkan penjemputan di Schiphol atau di bandara. Jika kalian memang pertama kali baru datang ke Belanda terus sendiri, gak usah takut, ini semua gratis. Kalian bisa minta jemput, nanti ada student ambassador yang akan jemput kalian. Nah, begitu juga untuk yang suka olahraga, itu kita punya tempat olahraga yang cukup besar. Bahkan satu-satunya universitas yang punya olahraga berkuda, itu hanya ada di Leiden. Jadi kalau teman-teman yang mau ngerasain olahraga berkuda, silakan. Selain itu juga ada organization atau klub yang cukup tadi saya cukup perkenalkan di awal yaitu PPI. Selain itu ada organization lain-lainnya yang juga menarik untuk diikuti. Nah, kalau kalian mau masuk ke Leiden, apa aja sih yang perlu disiapkan? Kayaknya repot ya, pasti ngurusin visa atau ngurusin resident permit. Itu biasanya banyak banget pertanyaan muncul di situ. Tapi kami mau menginfokan di sini bahwa yang perlu kalian lakukan adalah cukup mendaftar. Daftar itu dilakukan secara online. Jadi walaupun kami ada kantor perwakilan di Jakarta, kami bukan agent, jadi tetap kalian tidak bisa daftar ke kami. Kalian harus daftar sendiri online, gampang banget, tinggal semua dokumennya di-upload di website. Lalu ketika kalian sudah diterima, itu visa, housing, resident permit atau izin tinggal itu semua akan diurus oleh universitas. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah cukup daftar, begitu diterima, biarkan universitas yang mengerjakan semuanya. Sesudah itu. Nah, di sini saya mau highlight excellent programs. Ini biasanya juga menjadi pertanyaan, ada beasiswa nggak? Tentu saja ada. Cuma, ada cumanya. Beasiswa untuk S1 itu belum banyak. Durasi S1-nya kan 3 tahun ya di Belanda ya. Nah, beasiswa yang kita kasih itu hanya di tahun pertama. Nama beasiswanya adalah Holland Scholarship. Nanti ada di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail. Nah, untuk housing, ini housing akan dicarikan universitas kalau kalian sudah diterima. Ini sifatnya opsional. Jadi, kalau misalnya kalian bilang, saya mau cari sendiri deh, saya punya family, itu juga boleh. Tapi, kalau misalnya mau dicarikan juga boleh. Nah, Leiden atau di Belanda pada umumnya, kami tidak boleh mengelola housing karena ini sifatnya bisnis. Jadi kalau untuk Leiden itu kami pakai Duo. Duo ini adalah agent property. Jadi nanti mereka yang akan bantu kalian untuk mencari tempat tinggal sesuai dengan budget dan keinginan kalian. Let's say kalian mau bilang saya mau cari yang budgetnya segini, nanti mereka akan kasih pilihan. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke slide yang paling penting nih. Syarat apa saja sih yang harus disiapkan kalau mau masuk ke Leiden? Tadi saya udah cerita tentang Leidennya, lalu apa saja yang di-provide dari Leiden kalau kalian masuk di sana. Nah, selanjutnya adalah dokumen yang kalian harus siapkan. Loyola ini nasional kan, jadi kalau untuk sekolah kurikulum nasional, itu bisa untuk langsung kuliah di Leiden, tidak perlu preparation class, tidak perlu foundation, tapi ada tapinya. Kalian harus punya nilai semua, bukan rata-rata ya, semua subjek adalah 8 di nilai akhir. Sekarang kan sudah tidak ada ujian akhir sudah tidak ada, tapi nilai akhir yang ujian dari sekolah itu semua subjeknya harus 8. Kalau ada satu yang kurang dari 8, mohon maaf, pasti akan gugur. Nah, kadang saya suka gemes nih, kemarin anak Kanisius sudah semuanya oke kecuali bahasa Inggris contoh kasus. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 7,8. Bisa nggak diterima? Nggak bisa. Padahal saya udah ngotot juga bahasa Indonesia juga nggak dipakai gitu kan ya. Tapi tetap nggak bisa karena ini memang SOP atau prosedur kami. Requirement-nya adalah minimal 8 di semua pelajaran. Bukan rapot ya. Kalau rapot nggak ada nilai minimum. Kami akan review semuanya. Tapi ini dinilai ujian akhirnya. Nah, lalu kita terima 3 kurikulum, ujian nasional atau sekolah nasional, lalu IB, dan satu lagi A-level. Nah, untuk IB atau sekolah internasional itu tidak butuh IELTS atau TOEFL, tapi untuk nasional dan A-level masih dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Kita butuh IELTS minimal 6,5 atau TOEFL IBT 90. Teman-teman pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Mau IELTS atau mau TOEFL. Memang requirement-nya agak tinggi dibanding universitas lainnya di Belanda. Cuma karena ini memang
kita salah satu untuk menjaga kualitas memang jadinya mintanya agak tinggi sih. Kalau untuk S2 kita mintanya 7 minimal IELTS-nya. Oke, ini master saya akan skip. Ini adalah dokumen yang dibutuhkan jika teman-teman tertarik untuk kuliah di Leiden. Yang pertama tentu saja IELTS atau TOEFL itu wajib. Karena apa? Karena kita tidak ada tes masuk. Jadi kita mau tahu seberapa besar kalian bisa survive nantinya itu dilihat dari IELTS atau TOEFL. Misalnya pinter banget tapi bahasa Inggrisnya kurang kan juga susah kan? Pasti nanti kalian akan keberatan ketika berada di kelas. Makanya saya bilang eh, sertifikat Inggris atau IELTS atau TOEFL ini sangat penting dan prioritas. Karena ini untuk memastikan bahwa kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Lalu yang kedua, transkrip atau rapot. Rapot diminta dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi semuanya. Ada nilai minimum? Tidak. Tapi kita akan mereview nilai rapot kamu berdasarkan jurusan yang kamu minati. Let's say, kamu tertarik psikologi. Berarti nilai-nilai IPA kamu akan kami lebih perhatikan dibanding nilai-nilai IPS. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga, motivation letter. Ini esai atau saya bisa bilang mengarang indah. Ini kalian harus bisa menjabarkan yang pertama tentang diri kalian. Yang kedua, kenapa sih kalian tertarik program itu? Misalnya kamu masuk psikologi, kenapa kamu tertarik psikologi? Nah, ini kan otomatis ketika kalian menulis, kalian harus riset terlebih dahulu, harus browsing. Kenapa psikologi? Kenapa psikologi Leiden? Nah, kalian harus tahu kan detail dari jurusan itu. Nah, ini penting banget buat kami menilai seberapa kalian minat untuk kuliah di jurusan tersebut. Lalu yang ketiga, di motivation letter kalian juga harus bisa menjelaskan kenapa kalian pilih Leiden. Psikologi banyak, ada di UGM, ada di UI, ada di kampus lain, di Amerika, di UK, tapi kenapa pilih Leiden? Berarti kan kalian harus juga punya keinginan yang kuat memang untuk kuliah di sana. Nah, di Belanda bukan hanya di Leiden sebenarnya. Kita tidak hanya melulu lihat akademik, tapi kami juga melihat sejauh mana sih kalian benar-benar tertarik untuk kuliah di sana. Karena ini penting banget. Kalau kamu tidak punya motivasi yang kuat, ketika kamu kuliah dengan kondisi, let's say, -5, dengan salju, harus naik sepeda, nggak ada gojek, nggak ada supir, nggak ada mama papa yang antar. Kalau kalian tidak punya motivasi yang kuat, pasti kalian malas. Pasti kalian akan milih nangis, pulang ke Indonesia, akhirnya sekolahnya drop off. Itu kan jangan sampai kan. Nah, ini makanya sangat dibutuhkan motivation letter. Kita mau tahu, apakah kalian memang benar-benar sudah siap untuk mandiri dan sekolah di luar negeri, terutama di Leiden. Oke, jadi ada 4. IELTS atau TOEFL, transkrip atau rapot, motivation letter, dan yang terakhir diploma atau ijazah. Ini udah wajib ya, kalau ijazah pasti saya yakin semuanya akan dapat. Oke, untuk IELTS minimal 6,5 atau TOEFL IBT 90. Kalau untuk TOEFL paper base sudah tidak berlaku lagi karena tidak ada speaking. Sedangkan kita tidak ada tes masuk kan, kecuali yang program tadi 3 itu. Jadi kita minta yang IBT, International Base, karena itu ada speakingnya. Nah, tadi udah dokumen apa aja yang dibutuhkan, cuma 4. Gampang banget kan? Nah, sekarang selanjutnya adalah gimana sih cara daftarnya gitu kan? Daftar harus dilakukan sendiri karena ini sifatnya konfidensial. Data-data itu kan sifatnya rahasia. Jadi kamu harus lakukan sendiri. Yang pertama tentu saja buka website kita. www.universityleiden.nl. Nanti ada di slide berikutnya. Lalu tinggal klik apply. Ketika kalian sudah klik apply, otomatis kalian akan masuk ke portal namanya StudiLink. Portal StudiLink ini adalah portal pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Belanda mau tahu berapa sih yang mau daftar sekolah di Belanda. Jadi kalian di sini register dulu. Biasanya nama, tanggal lahir, jurusan yang diinginkan. Kalian register dulu di StudiLink. Lalu maksimal 1 sampai 2 kali 24 jam atau 2 hari, kalian akan dikirimi email oleh Leiden, diberikan UCLN account. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendaftar atau mengupload dokumen yang tadi saya sebutkan.
Jadi kalian tinggal masuk di UCLN, lalu bikin password dan segala macam, lalu dokumen yang tadi dibutuhkan tinggal di scan. Kan misalnya kalian daftarnya itu paling terbaik adalah sesudah dapat rapot semester 5. Jadi pasti ijazah belum ada, itu nggak apa-apa. Yang penting ada dulu rapot kelas 10 sampai kelas 12 semester 5, lalu nanti yang sisanya bisa menyusul. Nah, oke. Sudah di-upload dokumennya. Nah, di Leiden itu berbayar 100 euro untuk pendaftaran. Atau kalau sekarang rate-nya 15.000 berarti 1.500.000. Ini kalian bisa bayar pakai credit card atau transfer atau PayPal. Nah, kalau kalian sudah bayar, ini baru kalian bisa tunggu waktu seleksinya antara 4 sampai 8 minggu. Nah, ini kalian pastikan juga ya ketika mendaftar, dengan berbayar 100 euro ini, kalian bisa mendaftar maksimal 3 jurusan. Jadi, kalau saya sarankan, tetap bisa cari backup. Jadi misalnya kamu udah tahu, oh saya mau psikologi, tapi saya juga mau data science, atau satu lagi saya mau linguistik, itu boleh. 3 maksimal. Nah, kalau sudah diterima, kalian akan dapat namanya LOE atau Letter of Acceptance. Untuk deadline-nya sendiri, kuliah dimulai per 1 September. Awal September. Kalau September 1 jatuhnya hari Minggu, berarti hari Seninnya tanggal 2 September. Tapi selalu di September. Deadline-nya adalah 1 April untuk untuk program reguler, sedangkan untuk program atau jurusan yang menggunakan tes tambahan, tadi ada psikologi, liberal art, dan satu lagi International Relation and Organization, itu daftarnya lebih awal, yaitu 15 Januari. Karena ada tes tambahan yang tadi saya bilang, makanya dia harus lebih awal. Lalu ini deadline-nya adalah 1 April. Kenapa 1 April? Karena kamu tetap butuh visa, dan visa pengurusan izin tinggal itu biasanya 2 bulan, di bulan Juni atau Juli. Sedangkan kan diploma itu biasanya baru keluar ijazah itu di bulan Mei atau Juni awal ya. Nah, jadi nanti baru kita bisa ngurus visa sesudah ada ijazah atau diploma. Tapi saya sarankan untuk mendaftar selalu lebih baik adalah setelah dapat rapot semester 5. Misalnya di Loyola baru sudah dapat dari bulan Desember, ya udah kalian langsung daftar aja di bulan Desember. Gak usah nunggu sampai mepet-mepet. Takutnya kalau mepet nanti ada masalah dengan server atau apa, lalu nanti kalian kesulitan dan akhirnya kelewatan deadline-nya. Oke, kalau untuk master juga sama, tapi kami ada 2 intake, ini saya akan skip yang master. Oke, sebelum saya masuk ke beasiswa, berapa sih biaya kuliah kalau mau di Leiden? Biayanya yaitu 11.800 per tahun. Durasi kuliah, euro ya, durasi kuliahnya adalah 3 tahun. Berarti tinggal dikali 3. Nah, kalau untuk di sini mungkin ada teman-teman yang pasportnya atau citizennya Uni Eropa. Ini kalian beruntung karena cukup bayarnya 2.000 kalau untuk warga negara Eropa. Tapi kalau yang berwarga negara di luar Uni Eropa, kita harus bayar 11.800. Ini yang ditunggu-tunggu, beasiswa. Beasiswa untuk S1 memang tidak banyak. Dan ini dari pemerintah Belanda diberikan hanya di tahun pertama sebesar 5.000 euro. Nama beasiswanya adalah Holland Scholarship. Nah, beasiswa ini bisa kalian apply atau kalian daftar ketika kalian melakukan pendaftaran. Jadi ketika kalian ngisi form yang tadi LUHC, itu kalian akan ada pertanyaan, do you want to apply for scholarship? Kalau kalian memang mau apply, tinggal klik yes. Syaratnya adalah motivation letter 500 kata. Kalian harus bisa menjabarkan kenapa kalian layak dapat beasiswa. Jadi cuma itu aja, motivation letter atau esai. Misalnya nih, saya kasih bocoran dikit. Misalnya kalian bilang, oh ya saya aktif di debat. Atau saya bantu orang tua bikin website. Itu adalah poin-poin yang bisa menambah nilai untuk dapetin beasiswa. Nah, ini beasiswanya hanya di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Itu kalian bisa ajukan beasiswa ketika kalian sudah ada di sana tentunya ya. Ketika kalian memang mempunyai nilai akademis yang cukup baik. Oke, saya sudah di slide terakhir sebelum ke Q&A.
Ini adalah alamat kantor kita. Tadi saya udah bilang di awal bahwa kantor kita ada di Kedutaan Belanda. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nanti mau ke Jakarta boleh mampir. Kita ada di Jalan Rasuna Said, Kafling S3. Nah, untuk kalau teman-teman yang jauh karena kalian ada di Semarang, untuk tanya-tanya nggak usah ragu, bisa WhatsApp saya di 0813 80 90 0465. Ini di hari kerja pasti saya akan bantu, saya pasti akan reply, atau bisa juga DM kami di sosial media, Facebook, Leiden Indonesia, atau Instagram atau Twitter, atau juga bisa kirim email. Dan yang paling penting adalah buka website, karena di website itu sudah sangat detail, termasuk sampai silabus mata kuliah. Jadi kalau teman-teman mau tahu, oke tadi ada pelajaran, tadi saya ngelihat jurusan Urban Studies itu belajar apa ya? Nah, kalian bisa buka di website, itu bisa lihat, oh oke tahun pertama belajarnya apa, tahun kedua belajar apa, tahun terakhir belajar apa, itu semua ada di situ, ada di website. Oke, saya ngomong agak buru-buru supaya kita juga punya waktu untuk Q&A. Silakan Bapak, apakah Baik, masih punya waktu saya? masih ada waktu sekitar 25 menit ini, Miss Rosa. Oke, ya, Kita lanjutkan Q&A ya. yes, ada yang mau Baik. tanya kah? Ini di Zoom ada satu pertanyaan yang sudah Boleh. masuk. Bila ada nilai ujian akhir sekolah yang kurang dari 8, yang seperti tadi ya bahasa Indonesia itu ya, Mhm. dan gugur secara administratif, apakah ada solusi lain untuk melanjutkan pendaftaran? Oke, ada solusi lain. Yang pertama adalah kalian, cuma satu sih solusinya. Kalian sekolah dulu di sekolah Indonesia, misalnya kalian udah tahu nih, saya tertariknya mau psikologi contohnya. Tapi ada yang gagal karena nilai satu gagal. Kalian ngambil dulu psikologi misalnya di Universitas UGM contohnya atau di universitas manapun tapi juga jurusan yang sama ya psikologi. Lalu nanti tahun kedua, jadi setelah 1 tahun kuliah di sini, tahun kedua bisa pindah ke sana. Tapi tetap ya dengan syarat-syarat kayak IELTS-nya mencukupi, lalu dengan nilai akademis apa namanya selama setahun itu juga bagus, itu bisa. Jadi itu solusinya. Kalian kuliah dulu setahun, eh, lalu nanti tahun kedua bisa pindah ke sana untuk meneruskan bachelor. Oke, Apa? baik. Terima kasih, Miss Rosa, untuk jawabannya. Sebelum kita masuk pertanyaan kedua di Zoom, dari teman-teman yang offline ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan? Ya, Oke, itu ada yang silakan. Yes, ya. Maju ke depan kamera langsung. Oke, selamat sore Bu sore. Rosa. Di sini saya mau bertanya. Saya pernah mendengar mengenai sastra Jawa di Leiden University. Itu setahu saya itu di sana kan ada sastra Jawa. Nah, saya tertarik untuk mengambil magister program di sastra Jawa di Leiden University itu. Nah, saya mau bertanya syarat-syaratnya untuk sastra Jawa, kemudian juga bahasa pengantarnya, dan tentunya penunjang-penunjang untuk research nanti di sastra Jawa di Leiden tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Wah, kamu terima tahu kasih. ya, kalau di Leiden itu emang nggak boleh gosip pakai bahasa Jawa ya, karena profesornya banyak yang bisa bahasa Jawa. Jadi itu satu-satunya yang unik memang dari Leiden adalah humanitisnya atau fakultas humanitisnya itu sangat kuat dan satu-satunya yang punya sastra Jawa ada di Leiden. Tapi itu hanya program atau pilihan program minor. Jadi kamu tetap harus ambil itu hanya untuk program master ya, tidak ada S1. Jadi kamu harus masuknya ke program master lalu ambil jurusan South and Asian Studies. Nah, dari South and Asian Studies itu nanti ada pemilihan jurusan atau mata kuliah tambahan. Nah, di situ baru kamu bisa pilih sastra Jawa. Nah, untuk syaratnya sendiri tentu saja sama dengan program master lainnya. Yang tadi saya sebutkan ya dokumen ya transkrip lalu IELTS atau TOEFL berarti IELTS-nya tetap 7 karena perkuliahan walaupun sastra Jawa tetap pakai bahasa Inggris. Jadi tetap semua kuliah bahasa Inggris. Walaupun kalian tetap bisa misalnya gosip sama profesornya pakai bahasa Jawa bisa. Mereka banyak yang bisa bahasa Jawa. Tapi tetap secara formal, secara akademis dibutuhkan IELTS 7 atau TOEFL 100 kalau untuk master. Lalu dokumen-dokumen pendukungnya juga sama kayak motivation letter, ijazah. Tapi perlu diingat ya itu hanya untuk program master.
Kalau program S1-nya, kalau untuk sastra kita punya banyak, ada linguistik, ada sastra Belanda, sastra Afrika itu juga ada. Tapi tidak ada pilihan sastra Jawa kalau untuk program bachelor. Nah, pertanyaan terakhir kamu tadi penunjang untuk riset. Nah, untuk penunjang riset cukup banyak kalau kamu browsing. Salah satu library atau perpustakaan terbesar di Belanda itu adalah UBL. UBL adalah Universitas Library, Universitas Leiden Library atau perpustakaan Leiden itu adalah universitas terbesar di Belanda. Jadi kalian nggak perlu takut untuk penunjang riset lengkap banget. Bahkan di perpustakaan Leiden itu kita punya namanya Asian Corner. Jadi kalian mau cari sastra kuno atau apa itu lengkap banget. Bahkan sampai sekarang kalau dari Perpusnas atau dari ANRI butuh dokumen atau bahkan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 9 itu kan lulusan Leiden ya, Bapak Hamengkubuwono. Bahkan ada kerjasama dengan Leiden karena mau cari surat-surat tahun berapa ya, saya lupa itu kemarin. Itu memang carinya ada di Leiden. Semua masih tersimpan rapi ada di perpustakaan Leiden. Jadi itu sangat baik, itu sangat lebih dari cukup untuk menunjang riset-riset kamu. Semoga cukup menjawab ya semuanya pertanyaannya. Baik, kemudian pertanyaan ketiga sudah ada di Zoom juga ini, Miss Rosa. Ya, Bagaimana silakan. dengan perkiraan biaya hidup? Apakah di Universitas Leiden disediakan student housing atau harus mencari housing di luar? Oke. Untuk perkiraan biaya hidup dulu. Perkiraan biaya hidup kurang lebih kalau di Belanda itu sama. Kalian mau tinggal di Amsterdam atau kalian mau tinggal di mana itu kurang lebih sama 800 sampai 1.200 per bulan. Kalau dirupiahin mungkin 15 sampai 20 jutaan ya. Itu sudah termasuk biaya hidup, biaya sewa rumah, makan, sesekali hangout, terus bayar listrik, bayar gas. Di sana gas yang cukup mahal ya, karena kalau dingin kan kalian harus pakai penghangat. Nah, itu kurang lebih 15 jutaan termasuk housing. Tapi kembali lagi tergantung dari gaya hidup. Miss Tapi Rosa, mohon maaf, tadi suaranya sempat terputus. Apakah bisa lagi sedikit jawab? Oke. Jadi biaya hidup itu antara 800 sampai 1.200, tapi kembali lagi tergantung dari gaya hidup kalian. Kalau misalnya kalian bisa hemat, bawa rice cooker sendiri, lalu nanti tinggal beli lauknya aja gitu, itu pastinya bisa lebih ditekan lagi dari 1.000 euro per bulan. Nah, ini juga sudah all in ya, udah termasuk ke housing dan termasuk biaya macam-macam. Tapi kalau untuk housingnya sendiri tadi pertanyaan kedua, apakah dicarikan atau boleh cari sendiri, itu opsional. Jadi begitu kalian diterima, dapat LOE, kalian akan dapat email untuk housing mau dicarikan oleh Leiden atau mau cari sendiri. Kita punya housing untuk international student. Jadi, tapi itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalian memang siapa cepat dia dapat. Misalnya kalian requestnya terlalu lama, itu biasanya udah habis ya, kalian harus cari sendiri lewat website. Seperti itu. Tapi itu biasanya akan dicarikan. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Kalau studi hukum di Leiden, apakah bila lulus ilmu hukumnya bisa diterapkan di Indonesia atau ada penyetaraan atau bagaimana nih, Miss Rosa? Yes, oke. Nah, benar banget nih. Biasanya pertanyaan hukum juga banyak banget karena memang Leiden itu masih nomor 1 di Belanda ya untuk hukumnya ya. Tapi ada tapinya. Untuk hukumnya kita, kalau kalian mau langsung jadi lawyer misalnya, lulus dari sana mau jadi lawyer, buka kantor lawyer, itu nggak bisa. Karena kan kalau lawyer Indonesia itu kayak harus sekolah dulu ya, harus ada apa sih namanya? Akreditasi. Sama kayak kedokteran. Kan harus punya akreditasi. Begitu juga lawyer. Jadi kalau kalian dari Belanda atau dari negara lain itu nggak bisa langsung jadi lawyer. Tapi kalau untuk bekerja di belakang selain lawyer itu bisa langsung diterima karena kan pada dasarnya hukum Belanda dan Indonesia hampir sama ya, bahkan kita banyak copy paste dari hukum Belanda, jadi itu masih sangat linear. Cuma kalau mau jadi lawyer aja yang memang itu harus akreditasi lagi gitu.
Oke, baik. Ini berarti termasuk juga menjawab pertanyaan yang kelima ini. Apakah semua ijazah yang ditawarkan di Leiden bisa diurus penyetaraannya di Indonesia? Mungkin maksudnya yang hukum tadi. Oh, kalau semua ijazah iya bisa diurus semuanya dan pasti diakui. Cuma kalau yang untuk praktek kerja aja yang butuh akreditasi, kayak contohnya dokter. Dokter itu kan harus akreditasi lagi dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Lawyer atau ada tiga. Dokter, lawyer, satu lagi adalah psikolog. Psikolog kalau dia mau buka kantor sendiri jadi psikolog itu yang baru butuh akreditasi karena butuh izin kerja. Tapi di luar dari itu, misalnya mau psikolog, tapi dia hanya kerjanya di rumah sakit, ya nggak butuh juga. Itu langsung, kalau untuk nilai-nilai ijazah itu bisa diakreditasi, itu aman. Yang tidak bisa adalah hanya ketika kalian membuka kantor sendiri. Misalnya kantor yang berhubungan langsung dengan pasien atau dengan klien. Seperti itu. Jadi hanya ada tiga, dokter, lawyer, dan satu lagi psikolog. Baik, ini melanjutkan juga nih pertanyaan kaitannya dengan psikologi ini. Jurusan psikologi di Leiden ini yang psikologi klinis atau non klinis sih ya? Klinis. Klinis. Itu psikologi klinis, ya. Oke, lalu kemudian apakah lalu pengumuman penerimaan itu setelah ijazah keluar? Ini mungkin kaitannya dengan Pendaftaran ya. daftaran. Oke, jadi kalau kalian nunggu ijazah, nah ijazah Indonesia itu kan lama banget ya keluarnya ya. Biasanya di bulan Mei atau bahkan Juni. Itu akan terlambat untuk deadline pendaftaran karena pendaftaran paling telat adalah 1 April. Nah, tadi saya sarankan untuk daftar di bulan Desember atau Januari. Jadi cukup pakai rapot dulu, ijazah menyusul. Jadi biasanya kita kan gini stepnya. Kamu daftar pakai rapot, lalu pakai IELTS atau TOEFL, nilai itu kita akan review. Kalau kalian lolos, maka kalian dapat namanya conditional letter. Artinya apa? Artinya kalian sudah diterima, tapi bersyarat. Kenapa bersyarat? Karena kami masih tetap menunggu ijazah. Nah, nanti begitu ijazah sudah keluar, atau misalnya ijazahnya lama nih keluarnya, tapi kan bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah, itu bisa langsung Leiden mengeluarkan unconditional LOA. Nah, kalau kalian sudah punya unconditional LOA, baru bisa diurus untuk visanya. Nah, ini juga yang penting banget. Kalau kalian tanpa visa, itu kalian nggak bisa pergi ke negara Belanda. Nah, visa syarat dari pemerintah Belanda adalah harus lulus. Nah, gimana lulus? Berarti kan kalian harus punya dokumen yang menyatakan lulus, yaitu ijazah. Nah, ijazah itu wajib, yes, wajib. Tapi itu bisa dilakukan menyusul. Jadi kalian tetap aja misalnya daftarnya Desember, mungkin Februari atau Maret kalian udah dapat namanya surat penerimaan. Jadi kalian udah tahu, oh oke, saya udah diterima nih sama Leiden. Tapi tidak sepenuhnya karena tetap kita nunggu ijazah. Gitu. Oke, berarti bisa langsung ini ya, artinya misalnya ijazahnya kan belum keluar ini, tapi kemudian ada surat pernyataan bahwa lulus gitu ya? Ya, itu bisa. Sudah bisa itu mengurus dari sekolah. visa dan kemudian bisa lanjut langsung berangkat ke sana gitu ya, Miss Rosa? Iya betul. Berangkat tuh biasanya visa itu dibutuhkan 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi tetap berangkatnya biasanya di bulan Agustus baru bisa berangkat. Nah, tapi kalau kayak tahun kapan tuh ya Pak ya, pernah kan ijazah Indonesia lama banget tuh keluarnya ya sampai akhir Juni gitu kan. Nah, itu berarti pengaruh ke visa, visanya akan juga semakin lama untuk keluarnya. Nah, makanya akhirnya untuk menyingkapi itu, Leiden sekarang bisa menerima surat keterangan lulus. Asal itu dibuatkan dari sekolah dan ada kop suratnya. Oke, baik. Berarti Ya. ada surat keterangan dari sekolah ya? Iya, itu dianggap kami sudah bisa menganggap bahwa memang itu sudah lulus. Oke, terima kasih Miss Rosa. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang hadir secara offline ini? Ada pertanyaan lain? Ini asik, artinya ketika mendaftar, sudah diterima, lalu kemudian segala bentuk yang sebut housing, kemudian Bisa. nanti tinggal di mana, kemudian terkait dengan kebutuhan di sana, nanti dari universitas yang akan mengurusnya, Miss Rosa ya? Betul, izin tinggal, visa, itu semua nanti universitas. Karena kan itu kalau kita ngurus visa dari Indonesia sebagai visa turis aja misalnya, itu kan biasanya lama banget ya Pak ya. Nah, kalau untuk student itu makanya diurus langsung dari universitas dari Belanda supaya kalian teman-teman juga lebih cepat prosesnya. Supaya istilahnya jangan sampai kuliah udah mau mulai visa nggak turun-turun tuh kan. Nah, makanya akhirnya universitas yang take care, universitas yang akan mengurus itu.
Jadi itu akan diurus langsung dari Belanda. Nanti kalau visanya turun, Leiden akan kirim email, oke visanya udah turun, tinggal datang ke kedutaan Belanda, bikin appointment untuk stempel, untuk diambil aja. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ngasih pertanyaan nih. Ini ada satu pertanyaan nih di Zoom juga ini. Mahasiswa Universiteit Leiden biasanya tinggal di dalam kota Leiden atau di sekitarnya ya? Oke. Sebenarnya ini saya mau berbicara tentang kondisi terkini. Saya kebetulan baru pulang dari Belanda, baru beberapa hari yang lalu. Dan kondisi terkini di Belanda ini memang sedang ada masalah besar tentang housing. Housing ini menjadi problem besar bukan hanya untuk Leiden, tapi untuk secara keseluruhan di Belanda. Ini efeknya apa sih? Efeknya pertama, pemerintah Belanda kemarin sempat mengeluarkan statement bahwa mengurangi jumlah mahasiswa asing. Kenapa mengurangi? Karena kita tidak ada tempat tinggal. Jadi nggak lucu kan kalian sampai di sana udah siap kuliah tapi nggak dapat housing. Karena di Belanda lagi-lagi universitas tuh nggak boleh punya mengelola housing. Jadi itu harus beda sama Amerika sama UK yang mereka bisa mengelola sendiri. Karena dianggap kalau education tuh kita nggak boleh berbisnis. Pendidikan itu di Belanda nggak boleh berbisnis. Jadi housing itu sangat segitu-gitu aja lah ya, sangat terbatas. Segitu-gitu aja, sedangkan banyak semenjak pandemi, banyak mahasiswa asing yang tidak mau pulang ke negaranya. Nah, ini menjadi masalah cukup pelik di Belanda karena kita tidak bisa namanya menerima mahasiswa asing karena nggak ada tempat tinggal. Nah, jadi ini juga efeknya apa? Efeknya akhirnya banyak juga mahasiswa Leiden misalnya yang kuliahnya di Leiden tapi housingnya di kota sekitar atau di kota Den Haag atau kuliahnya di Amsterdam terus tinggalnya di Leiden. Banyak nggak? Banyak. Sekarang pikiran anak-anak itu soalnya yang penting dapat tempat tinggal dulu. Kenapa? Karena saking sulitnya cari housing. Nah, nanti biasanya kalau udah 6 bulan kalian udah di sana bisa melihat kondisi, tanya sana tanya sini, punya banyak teman, itu baru kalian bisa cari yang mendekati dengan kampus. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah banyak nggak yang kuliah di Leiden tapi tinggalnya di luar Leiden? Banyak. Karena ya itu lagi, karena kami lagi ada problem masalah besar tentang housing dan ini pemerintah Belanda menjanjikan ini mudah-mudahan 2 tahun ke depan ini baru akan menjadi lebih baik. Jadi untuk saat ini, yes, pilihannya adalah yang penting dapat tempat tinggal dulu dan berada di luar Leiden pun tidak masalah. Baik, terima kasih banyak Miss Rosa atas penjelasannya. Sama-sama. Ada Ini lagi kan yang nanya? Terkait dengan resesi apa namanya situasi politik dan lain sebagainya, Leiden termasuk safe ya untuk students ya? Oh ya, Belanda masih tetap menjadi negara safe, masih masuk ke negara paling aman ya di dunia ya. Salah satunya adalah di Belanda, bukan hanya Leiden tapi di Belanda. Nah, sedangkan kalau Leiden sendiri itu kan kotanya disebutnya kota pelajar. Jadi memang 80% penduduknya adalah pelajar, 70-80% penduduknya adalah pelajar. Jadi relatif tenang, relatif sangat aman, dan isinya adalah pelajar rata-rata. Jadi kalau teman-teman misalnya bayangin Leiden itu ya kota kecil aja gitu, kayak nggak se-crowded kayak Jakarta atau Surabaya mungkin ya. Jadi sangat tenang sekali. Kalau kita bandingin sama sama kota lain seperti Amsterdam atau Rotterdam. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman semua, demikian presentasi hari ini dari Miss Rosa untuk Leiden University. Kita beri tepuk tangan untuk Miss Rosa. Terima kasih. Jangan lupa nanti saya minta alamatnya yang tadi dapat hadiah ya.